indahnya bulan di tengah malam, ditemani bintang yang berkedipan. Izinkan Ziyad ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, Sang Rabbul Izzati yang senantiasa membagi rizki kepada makhluk yang ada di muka bumi. Salawat berbingkiskan salam marilah kita curahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, sang promotor yang tak pernah naik motor, seorang guru sejati yang tak bergaji apalagi dapat sertifikasi. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya berseri bak mentari pagi, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman Nurul Quran TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Ziyad akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema sabar. Teman-teman Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, apa itu sabar? Sabar adalah tabah, tahan dalam menghadapi segala cobaan. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian dengan berbagai macam ragam. Dan sabar menjadi kunci rahasia seorang hamba untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Teman-teman Nurul Quran TV tercinta, ada beberapa kisah sabar yang terukir indah dalam sejarah, yang dapat menjadi motivasi dan iktibar bagi kita agar selalu sabar dalam mengarungi samudera kehidupan. Sebagai contoh, kisah Nabi Ayub yang Allah uji keimanannya dengan harta, istri, anak dan penyakit di badannya, tapi ia tetap bersabar. Atau kisah Rasulullah saat beliau menyebarkan Islam, dicaci maki, disakiti dan melewati berbagai rintangan yang penuh anak duri, tapi beliau tetap sabar. Sampai kisah sang sahabat fenomenal Abu Qilabah, seorang laki-laki tua yang cacat kedua tangannya dan kakinya, buta matanya dan kurang pendengarannya, tapi ia tetap ikhlas dan sabar atas ketentuan yang Allah berikan padanya. Subhanallah, teman-teman sekalian, kita dapat simpulkan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Contohnya jalani salat tiap waktu, sedekah, baik pada orang tua, pada guru, itu semua butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ketika di sekitar kita banyak kemaksiatan, misalnya teman-teman kita lebih memilih ugal-ugalan di jalan daripada tadarusan. Terus kita dibully karena nggak mau ikut-ikutan. Sabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan ia kesabaran. Hadis riwayat Abu Daud.
Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Ketika ditimpa bencana, ketika kehilangan, ketika takdir tak sesuai yang direncanakan, ketika hasil tak sesuai harapan. Sabarlah dan yakinlah Allah mempunyai kado yang indah bagi orang-orang yang sabar, yaitu surganya Allah. Setiap insan pasti mendapatkan cobaan kesulitan dalam kehidupan. Tiada tara cobaan menerpa, jalanilah semua dengan lapang dada. Sabar ketika kau diuji, tawakal kepada Ilahi. Ikhlas ketika kau diuji, ridha Allah kan kau dapati. Teman-teman Nurul Quran TV tercinta, yakinlah selalu ada jalan, selalu ada kebaikan ketika kita berusaha, ketika kita sabar dalam menghadapi segala cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa diri kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang, marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa bersabar agar jiwa tenang dan hidup pun senang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.